Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah nikmatul hayat, hidup. Sementara sudah banyak saudara kita, tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Tapi kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah waktu, maka gunakanlah waktu ini untuk sebaik-baiknya dalam beribadah pada Allah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan untuk kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung pengajian kita bulan lalu, apakah Bapak dan Ibu masih ingat sebulan lalu? Kalau tidak ingat berarti lupa namanya. Judulnya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang pertama kita sampaikan pada bulan lalu, yaitu agar kita banyak minta ampun, bertobat, istighfar kepada Allah. Karena kalau kesalahan dosa yang tidak diampuni itu berakibat kepada semangat kita dalam beribadah. Jadi yang membuat orang malas beribadah itu adalah karena efek dari dosa yang melekat di dalam hatinya. Nah, sekarang yang kedua, agar kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita adalah dengan cara kita meyakini bahwa kita akan mati, dan mati itu dengan cara-cara yang bermacam-macam oleh Allah. Ada orang mati di tempat tidur, ada orang meninggal karena sakit, dan ada ya karena musibah, bencana. Ini bencana demi bencana, musibah yang terjadi ya di ranah Minang, Sumatera Barat ini, Bapak dan Ibu, harus hendaknya kita renung-renungkan secara mendalam. Nah, kata ulama kita, musibah itu kan tiga sebenarnya tujuan Allah. Pertama, musibah datang, Allah ingin meningkatkan ya keimanan dan kualitas seseorang atau masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya, pribadinya sudah rajin, taat, beribadah, kemudian ditimpa musibah, ya maka itu bukan sebagai sebuah azab, tetapi adalah untuk meninggikan kualitas imannya. Yang kedua, Allah datangkan musibah, bencana, malapetaka adalah karena Allah ingin mengampuni dosa. Mengampuni dosa, apakah masyarakatnya atau pribadinya. Nah, cara Allah mengampuni dosa itu macam-macam. Ada dengan yaitu mendatangkan musibah, atau Allah mendatangkan hukuman. Nah, jadi berupa teguran lah dari Allah begitu. Jadi kalau masyarakatnya sudah rajin,
pribadinya sudah taat, lalu sesekali lalai, ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Yang ketiga, ini yang tidak kita harapkan. Bencana musibah itu datang karena memang azab dari Allah. Karena Allah memang melihat bahwa ya masyarakatnya, pribadinya sudah jauh dari Allah, tidak lagi patuh kepada Allah. Lalu datangkan oleh Allah bencana itu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi supaya kita berkualitas ibadah kita, maka kita harus memikirkan secara mendalam apakah ibadah kita yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah atau ditolak. Itu cara yang ketiga. Jadi dalam bahasa orang-orang agama kita, ulama kita, tasawufnya namanya ar-raja wal khauf. Ada harap-harap cemas, harap dapat pahala, harap diterima oleh Allah ibadah kita, harus. Tetapi harus dibarengi pula dengan al-khauf, rasa was-was, rasa khawatir kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Jadi harus berimbang. Kenapa Bapak dan Ibu? Ada sebuah riwayat itu. Nanti di akhirat ada seorang wanita ketika dia akan dihisab oleh Allah, kan nanti kan kita ini berdiri antrian nanti dalam hisab itu Bapak dan Ibu. Diantri. Bayangkan panjang itu nanti. Nah, jadi ada seorang wanita ketika dia antri akan dihisab itu, dia berdiri dengan PD-nya, percaya diri lah begitu. Dan dia ingat bahwa amalnya dulu di dunia sudah banyak. Diingatnya lah sholatnya, hajinya, zakatnya, umrahnya, dan ibadah-ibadah lain sudah diingatnya. Lalu dia merasa percaya diri itu, bahwa dia akan masuk dalam surga. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya, ketika Allah menimbang amalnya, jadi amal itu ditimbang di dalam hadis dikatakan pertama ada memang catatan kita itu ditimbang. Jadi kasih buku amal baik dan amal buruk. Ada juga mengatakan pahala kita itu ya dirubah oleh Allah dalam bentuk benda begitu. Jadi itulah nanti ditimbang itu. Nah, mana yang kuat itu terserah lah. Tapi begitu memang dalam ya pendapat ulama. Jadi wanita ini ketika amal ibadahnya akan ditimbang, dia maju ke depan, kemudian disuruh oleh malaikat untuk meletakkan kedua tangannya di atas ya dua anak timbang tadi. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu dalam riwayat itu? Ternyata tangan kirinya itu lebih berat, sehingga tangan kanannya naik ke atas sedikit saja begitu, sedikit aja. Mulai cemas itu, camehnya. Karena dikatakan dalam ayat kan, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sedikit aja berat, kalau kebaikan berat sedikit masuk surga. Tapi kalau seandainya dosa berat sedikit masuk neraka. Nah, mulai cemas. Sementara di belakang wanita tadi ada pula seorang wanita yang berdiri di belakangnya dalam keadaan cemas. Ya, wajahnya pucat. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa amalnya ini enggak cukup. Ya,
Leka masuk surga, boleh ke selamat kok, katanya begitu. Nah, lalu ketika wanita pertama dilihatnya timbangan amalnya, kebaikannya ringan daripada keburukannya, dia protes pada malaikat. Tanya kepada malaikat, kenapa begini? Tidak mungkin begini. Ya, lalu ya kata malaikat, kalau gitu kita periksa dulu. Diperiksalah kembali. Ya, catatan amalnya tadi itu. Sambil diperiksa wanita pertama, lalu wanita yang kedua di belakang yang takut tadi dipanggil ke depan. Lalu diletakkanlah kedua tangannya di kedua anak timbang tadi itu. Yang terjadi Bapak dan Ibu adalah justru wanita yang di belakang tadi berat timbangan kebaikannya. Dan malaikat senyum ketika melihat dia akan tampil tadi. Nah, lalu kata malaikat, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, kami udah lama menunggu kamu, kata malaikat tadi. Kata wanita tadi dalam riwayat tadi, ya ini hanya basa-basi malaikat saja katanya. Saya mungkin akan masuk neraka. Lalu didengar oleh wanita tadi, wanita pertama tadi Bapak Ibu, protes lagi, kan? Itu dia amalnya sedikit, gitu. Kok bisa dia akan masuk surga? Sementara saya, ya amal saya banyak, katanya. Itu. Lalu Bapak dan Ibu, dijelaskanlah oleh malaikat, Ibu, itu, Anda memang dulu di dunia banyak amal Anda. Disebutlah satu persatu oleh malaikat tadi. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada umrah, ada ini itu. Tapi ya pertama dari amal-amal kamu itu, kata malaikat, yang banyak rianya semuanya, itu dia. Ya, kolom sebelah kanannya ria, puasa ria, sholat ria, haji ria, umroh ria, lain-lainnya ria. Satu. Lihatlah, kata malaikat. Yang kedua apa? Di samping ria, yaitu sombong. Itu sombong. Ya, umpamanya ngasih bantuan, sombong. Sholat malam, sombong. Dua saja kategorinya. Inilah, kata malaikat, yang menyebabkan amalan kamu ini ya tidak diterima oleh Allah. Tidak terima, Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana yang dia, kata wanita tadi? Dijelaskanlah oleh malaikat, ini orang amalnya memang sedikit. Ini yang maksud kualitas yang penting, Bapak Ibu. Amal itu tidak penting banyak, tapi yang penting berkualitas. Kualitas itu ditentukan pertama dengan niat. Lalu dilihat, ini orang sholatnya sholat wajib, kemudian puasa wajib, kalau datang Idul Fitri dia keluarkan zakat fitrah. Amalan-amalan lain tidak ada, haji tidak ada, zakat tidak ada, karena dia orang miskin. Kemudian apa lagi, kata malaikat? Tahu tidak Ibu? Ini orang, dia sebagai ibu rumah tangga kerajaannya, orang miskin. Tapi dia, orang ini katanya nih, dia rawat anak-anaknya, kemudian dia servis, ya, dia sediakan kebutuhan ya suaminya. Kalau anaknya sakit, ya, dia doakan anaknya. Dia kurangi tidurnya. Kalau suaminya sakit, dia rawat suaminya itu. Apalagi, kata malaikat itu? Ini wanita, Bu, dilupakan oleh Allah. Tidak ada dalam ingatannya amal-amal yang sudah dilakukan itu dilupakan oleh Allah itu. Berarti apa? Ini orangnya ikhlas. Apalagi, kata malaikat? Ini ibu ini tidak pernah ngasih makan kepada anak-anaknya
dari makanan yang haram gitu. Itu katanya. Ibu ini selalu menjaga, tidak pernah durhaka kepada suaminya katanya. Sehingga bapak dan ibu, pendek cerita, wanita yang kedua tadi, yang ketakutan tadi justru masuk surga. Jadi apa maksudnya bapak ibu? Supaya kita berkualitas ibadah kita, maka apa? Kita harus seimbang. Harap dengan pahala diterima oleh Allah pahala kita, tetapi juga harus ada ketakutan kalau ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar kita di dunia ini memanfaatkan waktu ini memang untuk beribadah. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah ladang amal, akhirat nanti ladangnya panen. Di akhirat nanti bapak ibu kita tidak bisa lagi pak minta pahala, minta amal orang, tidak bisa. Saya sampaikan ada satu hadisnya lagi. Nanti ada seorang bapak di akhirat nanti dia cari anaknya pak bu. Carinya anaknya untuk apa? Dia ingin dapat minta pahala anaknya. Cari anak di akhirat itu ketemu anaknya. Lalu tanya, "Oh nak, engkau tahu enggak siapa aku ini?" Kata anaknya, "Iya, Anda adalah ayahku." "Bagaimana penilaianmu terhadap aku?" Kata anak tadi, "Engkau adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang perhatian." "Kalau begitu nak," katanya, "berilah ayah ya pahalamu, amalmu walaupun sebesar zarrah." Zarrah itu tahu ibu-ibu? Dalam Al-Quran kan ada tuh ya. Dalam Al-Quran kan ada kata zarrah ya. "Faman ya'mal misqala dzarratin ya khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Apa itu zarrah itu? Kata ilmuwan, zarrah itu sebesar biji sawi. Tapi ada lagi yang lebih kecil pada itu. Zarrah itu artinya sebesar molekul atau atom. Jadi seorang bapak nanti mencari anaknya minta pahala. Kenapa? Karena merasa kurang mungkin di akhirat itu pahalanya. Minta. Kenapa kok anak ini cari? Kalau orang lain tentu keterima oleh. Cari anak. Apa jawaban anak? "Wahai ayah," katanya, "walaupun yang kau minta seringan itu ayah, tapi aku juga butuh yang seringan itu." Bayangkan bu, pak, ngasih pahala sebesar zarah saja tidak mau itu, walaupun kepada ayah kita sendiri gitu. Lalu apa? Dalam riwayat itu dicarinya istrinya lagi, carinya orang rumahnya. Cari ketemu istri. Ketemu lalu tanya, "Anda tahu siapa aku ini?" "Oh iya, engkau adalah suamiku." "Bagaimana penilaianmu tentang aku dulu di dunia?" "Oh, engkau adalah suami yang baik, suami yang peduli, suami yang bertanggung jawab." Pokoknya disebut-sebutlah semuanya. Pokoknya baik-baik saja. Nah kalau gitu katanya, kalau memang engkau mengakui aku suami yang baik, berilah aku ya pahalamu walaupun sebesar zarrah. Apa jawaban dari si istri tadi? "Wahai suamiku, yang kau minta memang hanya seringan itu, tetapi aku juga butuh pahala yang seringan itu." Bayangkan Pak Bu, ya, orang di situ nafsi. Sebesar atom tidak mau orang ngasih pahala. Di akhirat, kalau di dunia kau bapak Bu, lihat mau orang magi palu kawak, tidak ada kan? Ibu boleh nama magi palu ibu kamu gitu. Agak lagi kasih ibu gitu. Kamu kan Bu, di dunia kan, di akhirat apalagi. Maka oleh karena itu apa? Manusia harus sadar dia, kalau di akhirat nanti nggak bisa ngasih, nggak bisa minta, di
Di dunia inilah tempatnya kita untuk beramal itu, beribadah itu. Itu makanya Nabi memesankan kepada kita. Kata Nabi, iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Bahwa sadonya lah tua sadonya. Kan? Tua sadonya. Masa muda kita dulu kita yang tahu semuanya. Kalau masa muda kita dulu banyak kekurangan, yuk. Sekaranglah saatnya waktu tersisa ini untuk kita manfaatkan. Itu kita ingatkan kepada generasi muda kita. Ya. Jangan masa muda itu dihabiskan hanya untuk ya berfoya-foya. Banyak, hendaknya tua saja yang mati, yang muda juga mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Apalagi yang kedua, kata Nabi itu, ghinaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Kaya bisa harta. Selagi kaya pergilah haji, selagi kaya pergilah umroh, selagi kaya bayarkan zakat, berinfak, sedekah gitu. Jangan untuk miskin atau kaya dengan yang lain gitu. Yang ketiga, sehataka qabla maradika. Itu sehat sebelum datang waktu sakit. Kalau lah sakit Bapak Ibu, terbatas amal ibadah kita. Waktu sehat ini rajin ke masjid, rajin musala, sholat malam, lagi sehat, ada uang, daftar haji. Ulama Ustaz, bara lamanya 20 tahun, piti kalai. Ambil haji furoda namanya. Daftar hari ini berangkat langsung gitu. Tapi bayarnya mahal kemarin. 250 juta itu. Tidak ada artinya uang 250 juta itu tuh kalau dengan ya balasan dari Allah SWT. Babu, jangan saya jadi ini. Yang keberapa? Yang keempat, waktu apa yang keempat? Faragaka qabla suglika. Waktu lapang, waktu masih lapang, masih senggang, gunakan sebelum nanti datang waktu sempit. Ada nanti kita masanya waktu sempit Bapak Ibu. Nanti kalau barale minantu Anda itu waktu sempit itu. Kadang-kadang orang barale minantu atau sembayang biasanya tepat waktu, kadang-kadang ya terlambat. Tapi waktu yang paling sempit bagi kita adalah itulah waktu kita nanti sakratul maut. Itu waktu sempit. Nah, waktu lapang inilah pindah. Waktu lapang santai, healing ke sana kemari itu. Healing atau healing itu, Bu? Healing, kamu udah pandai bacanya. Healing. Healing itu sebenarnya istilah, salah ya? Istilah bagi orang yang terganggu jiwanya. Kalau orang yang sehat itu tidak healing namanya itu. Tapi baiklah, ya. Waktu senggang, waktu lapang, banyak waktu, pergunakan waktu untuk dunia, oke. Untuk akhirat juga ke masjid, ke musala dengan pengajian, gitu kan? Yang terakhir, ya, hayataka qabla mautika. Waktu hidupmu sebelum mati. Kalau mati tidak boleh. Ingat hadis yang selalu diulang oleh buya kita, iza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min salas. Apabila mati seseorang itu putus semua amal ibadahnya. Tidak bisa beramal Bapak Ibu. Illa min salas, kecuali 3. Apa itu? Sedekatin jariyah. Apa itu sedekatin jariyah? Bapak Ibu punya harta, ya, lalu lampu kita masih ada utang 12 juta lagi, kata pengurus tadi itu. Keluarkan beko ya 1 juta. Selama ini masih dipakai, sedekatin jariyah. Bangun masjid, musala, sekolah, pesantren, jalan, irigasi. Selama itu dipakai, itu namanya sedekatin jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bih.
Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Artinya jadi guru, jadi dosen. Guru apa saja lah Bapak-Bapak. Ilmu apa saja. Asalkan bukan ilmu hitam yang diajarkan. Ilmu santet, ilmu ilmu pokoknya ilmu-ilmu yang jahat itu. Kalau itu diajarkan bukan pahala jariah tetapi dosa jariah. Ibu, kalau ibu jadi dosen, jadi guru matematik, kimia, biologi, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apalagi guru agama, diajarkan ilmu itu Pak Bu, wah itu diamalkan oleh orang, diajarkan pula, wah itu pahalanya insya Allah mengalir itu. Makanya salah satu profesi yang paling mulia itu adalah itu jadi guru, jadi dosen. Nah, guru itu tidak harus guru di sekolah itu. Dan seorang Pak Bunda diajarkannya orang tukang, hebat buat rumah. Nah, dibuatnya buahnya, pandai anak buahnya, kan itu kan? Nah, kemudian tagak lo seorang. Selama ilmu itu dipakai untuk mencari nafkah, maka yang mengajar itu dapat pahala itu. Yang ketiga apa? Awaladin soleh yad'ullah, anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh, bukan anak yang toleh. Nah itu, ini anak itu ada dua, ada soleh, ada toleh. Gitu. Soleh baik, kalau toleh caliah. Ya, bagaimana caranya supaya mendapatkan anak yang soleh? Ah, itu banyak kiatnya. Salah satu apa? Pendidikan. Itu Pak Bu. Kalau mati orang itu habis nggak bisa beramal. Jutaan orang di dalam kubur itu ingin hidup lagi. Jutaan ingin hidup lagi. Untuk apa? Hanya untuk sholat, untuk pergi masjid, untuk bersedekah, baca Al-Quran. Tapi apa? Tidak bisa lagi. Karena alam barzah itu artinya lah alam yang ibarat orang hidup di dalam rumah kaca, melihat ke belakang nampak kerja orang di dunia itu. Orang-orang yang di dalam alam kubur itu melihat, oh orang pergi ke masjid, Al-Azhar, sembahyang itu. Tapi mereka udah mati, tidak bisa lagi. Itu. Jadi begitu caranya Pak Bu. Ya, supaya orang termotivasi, supaya orang giat, rajin beribadah. Kok enggak lalai orang. Kalau lalai sadar bahwa hidup akan mati, insya Allah yakin saya tuh Bapak Ibu. Masjid-masjid di mana nih ramai nih. Lu pernah Ibu hitung, Pak, berapa jumlah musajid musala di Padang Panjang kok Pak Bu? 50 lah. Penduduk Padang Panjang berapa? 60.000. Bagilah tuh. Kalau lahirlah orang sadar, tahu hidup akan mati, bahwa mati itu adalah lama, yang akan dibawa mati itu adalah bekal amal ibadah. Yakin saya Bapak, mungkin setiap masjid musala itu 1.000 atau 1.500 harusnya. Tapi lihat Bapak Ibu, enggak pantas kalau bencana itu datang, pantas kalau musibah itu datang itu. Kenapa? Karena salah satu orang yang meninggalkan masjid. Orang sibuk di pasar, orang sibuk di kafe, orang sibuk di mal-mal. Ibu, lihatlah yang masjid yang tua-tua, muda-mudanya kemana? Jadi yang terjadi musibah itu memang itu teguran bagi kita. Lihatlah, ya masjid-masjid diselamatkan oleh Allah SWT. Mau pergi keliling-keliling tuh, pergi ke Bukit Batabuah, ke Simpang Bukit itu. Lu masalah itu tidak ada rusak sedikit pun, tidak rusak sekitar lah Bu. Sementara di depannya, ya sekelilingnya hancur semua. Di halaman itu batu-batu gadang, segadang kabau. Ya, tapi masjidnya tidak rusak. Di Batanganai juga itu masjid putih itu. Sementara yang Sakapa itu langsung berlayar kata orang begitu. Ya, berlayar dia, dan banyak hikmah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya oleh kita. Kan ada itu enggak, seorang pemuda bawa mobil yang mobilnya isinya adalah kerambi, saudaranya barek, mencari air itulah kadang itu, ya telepon abangnya kan itu enggak, oh ya bang apa bang gitu, mati yang boleh kau bang itu air kadang bang gitu. Tapi apa yang terjadi Ibu? Dia selamat.
Nah, itu dibuat oleh orang status. Ternyata beban beratmu menyelamatkan hidupmu. Bari mana beban hidup wa, tapi orang selamat. Tapi bukan kerambi itu yang menyelamatkannya. Biar Allah yang menyelamatkannya. Nah, kalau lainlah orang menyadari itu, tapi kini kan enggak. Ya, orang kan sekedar melihat video-video tentang musibah itu banyak, tapi datang wak ke situ, beda itu. Cari batu sekadang, bukan main itu. Baca rohnya itu. Tapi kok masjid enggak hancur? Di tanah datar ada rumah, ya namanya rumah tahfiz. Enggak hancur, Bu. Sementara sekelilingnya hancur semuanya. Di rumah tahfiz itu, ya jangankan batu, air saja enggak masuk ke dalam itu. Itu artinya apa? Allah akan menjaga rumah-rumah yang di sana adalah disebut nama Allah, berzikir di sana, ibadah, salah pelihara. Dan masjid-masjid semuanya dipelihara oleh Allah. Itu di simpang apa tuh kan? Pamanunggal coba masjidnya. Enggak rusak. Kenapa? Karena masjid itu ramai. Ya, orang sholat di sana tiap waktu gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, untuk bisa semangat, tergugah hati perasaan untuk beribadah, ya, maka pikirkan bahwa kita ini hidup tidak lama di dunia ini. Tapi kalau merasa hidup selama-lamanya dunia, ayo itu mengkonyol. Ya, orang tidak mau taat dan patuh. Nah, yang ketiga, yang keempat, gimana caranya supaya kita semangat beribadah? Kita harus pelajari, Pak Bu, apa fadilah, keutamaan dari setiap perintah-perintah Allah itu. Berarti belajar itu. Tapi kalau tidak belajar, tidak tergugah. Sebagai contoh Bapak, tidak. Apa manfaatnya kita sholat ke masjid setiap waktu? Dalam hadis dikatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, li sholatin maktubatin, untuk sholat ya wajib, ke masjid musala, ya, mutahhiran, dalam keadaan suci, masih berwudu, maka falahu ajru ka ajri hajin, kata Nabi. Orang kalau tiap waktu pergi ke masjid, Pak Ibu, ya tiap waktu pergi ke masjid Al-Azhar kan, dari rumah berwudu, ya, untuk sholat wajib, maka apa? Walaupun belum haji, tapi dapat pahala haji, Pak Bu. Dosa kecewa, belum bisa haji, dosa yo daftar 20 tahun bisa, itu tidak ada. Maka apa? Pahala hajinya, betapa murahnya Allah SWT kan memberi pahala tadi. Itu bisa kita amalkan kalau kita mengerti, kalau kita paham, kalau belajar kan itu kan. Nah, kelemahan umat Islam sekarang kan tidak mau belajar. Ya, dapat pahala haji, Bu. Tam, kata Nabi. Apalagi? Apa sih keutamanya, Pak? Kalau Bapak Ibu dari rumah niatnya ke masjid itu adalah untuk mendengarkan pengajian. Dalam hadis kata oleh Nabi, barang man goda, kata Nabi, barang siapa yang bersengaja datang ke masjid untuk mendengarkan pengajian, menambah ilmu agama, tidak ada niat lain doh, datang ke masjid untuk menambah ilmu agama, maka kata Nabi mendapatkan pahala haji dan umroh, bahkan itu. Nah, kamai kan dicari kan? Apa lagi? Apa keutamaannya kita Bapak dan Ibu habis sholat subuh, kemudian zikir, habis sholat subuh, habis itu kan zikir, Ibu, enggak? Zikirnya apa? Bisa baca Al-Quran. Malah ulama mengatakan kalau baiknya pagi itu membaca surat Yasin. Nah, zikir atau membaca doa-doa. Lah, lalu masuk waktu suruk. Nah, di sekolah ada waktu suruk? Enggak ada ya. Masuk waktu suruk 1,5 jam sesudah sholat subuh, lalu Bapak Ibu sholat Isyraq namanya. Waktunya suruk, nama sholatnya sholat Isyraq namanya. Maka dua bahkan itu. Kalau tadi haji saja, pahala haji, kalau ini enggak, ya, dapat pahala hajin wa umrah tamatan, kata Nabi. Dapat dua pahala gandeng, haji dan umrah. Tadi kita katakan Bapak Ibu, untuk haji berapa biayanya kalau tahun depan berangkat?
250 juta. Kalau umrah berapa? Ada 31, ada 33, ada 35. Bapak tahu Ustaz? Ambo kebetulan memimpin jemaah. Kalau ada ibu-ibu kepai umrah, daftarkan Ambo. Itu mah kau tahu Ambo. Ya. Pahala umrah. Awak tidak ngeluar piti loh Pak Bu. Tapi dapat pahala umrah apa? Besok pagi. Jangan bekerja pulang dulu Bu itu. Kalau tidak ada karajo besok pulang, duduk saja dulu zikir baca Al-Quran, ya kan? Lah masuk waktu suruk, solat suruk 2 rakaat hanya dapat pahala haji dan umrah. Apalagi kita disuruh oleh Allah berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Apa pahalanya? Dapat pahala haji. Bagi bapak ibu yang masih hidup, orang tuanya masih hidup Bu, orang tua nak boleh, nak boleh baca berbakti orang tua, boleh doakan, ya boleh infak sedekah atas nama orang tua, boleh itu. Orang yang berbakti kepada orang tuanya dapat pahala haji. Maka rugilah orang masih hidup orang gayanya tapi tidak berbakti kepada orang tuanya. Ada orang gayanya lah gaya tuh lama-lama diantaranya ke tanah datar, masuk panti jompo, itu anak durako nama itu. Kenapa diantarkan dia anak ke situ? Karena dulu mungkin tidak dididik anak. Ya Bu. Jadi supaya kita tertarik untuk beramal itu, maka kita pelajari fadilahnya. Fadilah membaca Al-Quran. Berapa halunya Bu baca Al-Quran? 1 huruf 10 kata Buya Hermansyah itu. 1 huruf 10 Bu. Itu Pak di luar sholat. Kalau dalam sholat Pak pahalanya tidak 10 dah. Berapa? Dalam hadis 50 di luar sholat, 10 dalam sholat. Wah membaca Al-Quran pahalanya 50. Awak sholat berjemaah Ustaz, awak tidak baca dong, mendengar sama. Itu Bu. Semakin banyak, semakin panjang ayat yang dibaca oleh imam, semakin banyak pahalanya. Oh enggak, dulu musaji pindah sikodoh belain. Itu diingatkan oleh pengurusnya. Ustaz tidak boleh membaca ayat panjang-panjang. Itu. Baca sesuai pendek-pendek. Rugi jemaah. Ibu cobalah Pak Bu, pailah umrah enggak? Apalagi bulan puasa. Wah coba petangkau awal puasa sampai pertengahan puasa Pak. 2 rakaat tu Bu, sampai balik mini. 2 rakaat sampai balik mini. Berarti sarakaat 7 mini. Dawa sampai balik mini, ku berah. Sabale rakaat adat. Ya. Oh di situ Ustaz, orang muda-muda saja, calilah Bu. Ndak orang gahat-gahat situ doh. Ndak muda-muda Ibu. Bayangkan, solat di sana, solat tarawih itu kalau awal-awalnya 3 kali rakaat. Beko kalau akhir ya itu tambah lo kalau solat malam itu. Kali lah itu Bu. Sampai balik mini 2 rakaat kali 3 balik. Bapak di siko orang ada kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yo Ustaz, ndak taluk di jemaah ini Ustaz itu. Lari beko jemaah itu, maaf kawanku itu. Lari jemaah beko. Di situ Bu. Oh iya Ustaz, di situ kan karena orang mengejar pahala. 1 kali solat di situ sama dengan 100.000 kali solat di masjid lain. Bukan karena itu Bu. Kalau karena itu mungkin orang pendek-pendek ayatnya di situ. Tapi apa? Panjang Bu. Doanya saja 10 mini. Jadi orang di situ kalau sholat tarawih itu di rakaat terakhir itu apa-apa ibu-ibu lah merasa enggak coba itu. Berdoa orang kunut terakhir orang tuh. Doanya aja 10 mini itu. Berapa kalau mau enggak? Jadi Pak Bu, kalau imam panjang bacaan Buya Hermansyah, jangan mau upek di belakang. Tidak ada mau upek apa?
Panjang mana mah Buya aku bacaannya. Sakit lu tuh ya. Tahan sih Pak Bu. Tahan. Di Mesir itu kata anak Wak yang kuliah di Mesir, ada masjid di sana itu yang satu rakaat satu malam itu 1 juz. Painya situ anak Wak. Itu cerita dari Ustadz Mudo Hanan Ataki itu tuh. Nyupai sholat ke masjid di Mesir itu, di situ orang tua-tua, jemaahnya orang tua-tua, gaek-gaek. Tapi satu malam 1 juz. Sementara Buya Ustadz Hanan Ataki gua masih muda gitu, ndak taluk dia nyodo. Dicaliknya sok kida mongko, ya apa-apa gaek-gaek sembayang, tapi taluk tagak betul. Lalu setelah sholat ditanya dia Buya Hanan Ataki tadi. Syekh itu artinya orang gaib di situ. Ba'a kok Syekh, yo ayat sepanjang tu solat itu ndak bergeming kue gitu. Ambo yang masih muda baru ba'a kok ndak taluk katanya. Kata Syekh tadi itu. Engkau solat dengan tenaga, tapi kami solat dengan jiwa. Itu. Gaib Bu. Jadi balik cerita tadi. Kalau tahu Wak manfaat membaca Al-Quran, Wak akan baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang paling bagus adalah di waktu sholat. Apalagi kalau sholat hari Jumat pagi ya, di situ ada sujud sajadah. Ada. Itu. Ayat sajadah kan, itu panjang. Ya, itu tidak wajib. Ini tidak harus tiok. Kalau mamanya sekali ndak, sekali yo, tidak masalah itu. Itu kan panjang. Cobalah hitung Bapak Ibu, berapa jumlah ayatnya. Kemudian hitung pula berapa jumlah hurufnya. Lah banyak pahala doa. Jadi Pak Bu tingkatkan kok sholat sunat gitu kan. Jangan ayatnya ndak salah doh. Tapi itu sih dibaca tadi. Inna atainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Enggak salah doh. Tapi Pak, tingkatkan. Baca ayat yang lebih panjang. Kalau sendirian. Kenapa? Semakin panjang ayat yang kita baca, makin banyak hurufnya, kalikan tadi. 1 huruf kalau kita baca Al-Qur'an ya, di dalam sholat itu pahalanya 50. Itu fadilah membaca Al-Quran. Itu tentu dengan berilmu kan itu. Itulah gunanya mengaji, datang ke pengajian, ke majelis taklim, ditambah ilmu. Kenapa? Karena otak kita ini, kata ulama kita, kelezatan akal adalah kalau kita mendapatkan ilmu yang baru. Ya Bu? Ibu cobalah, kalau ada pengajian orang, punya Ustadz Buya, yang lalu pernah ibu danga, ya lalu tadanga sekali itu, lalu terhunjam ke dalam hati, bukan main, ya lezatnya, ya bukan main sanangnya utawaku. Karena itu memang filosofinya, Bu ya. Kata ahli filosof, kelezatan akal itu kalau dia mendapatkan ilmu. Itu makanya Nabi menyuruh pada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari ayunan sampai mati. Kalau orang Bukiti mengatakan long life education, pendidikan seumur hidup. Itu makanya Nabi menyuruh kepada kita untuk belajar itu. Kenapa? Karena kepuasan intelektual itu adalah mendapatkan ilmu. Ulama-ulama kita dulu Bapak Ibu, karena haus dengan ilmu itu. Imam Al-Ghazali Pak Bu, pernah dia melakukan satu perjalanan. Ya, tiba-tiba di tengah jalan datang Pak penyamun. Ya, datang penyamun, dipaksa Imam Al-Ghazali itu meninggalkan semua barang-barangnya. Pitihnya, makanan, pakaiannya itu. Termasuk ada buku, ya, yang baru dibeli oleh Imam Al-Ghazali yang belum dibaca oleh Imam Al-Ghazali buku itu Pak Bu. Ini baca buku itu leh.
tapi dibawa oleh penyamun tadi, perampok tadi itu. Bukan main sedihnya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, biarlah piti ambo diambilnya, biarlah barang diambilnya, tapi yang membuat aku sedih apa? Yaitu buku yang baru aku beli, belum sempat aku baca, itu yang diambil, dibawa oleh penyamun tadi itu. Itu Pak Bu, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu rakus, haus dengan ilmu. Sekarang coba ya Pak, apa lihat dengan adu HP kau nak? Mana ada orang sekarang lagi Pak Bu? Mana pergi bawa buku Pak Bu? Tidak ada lagi. Oke lah katanya, oh buku udah berubah ke HP ini. Gitu. Orang dulu Pak Bu, kemana pergi buku di tangannya itu. Jadi untuk menilai orang itu umpamanya cinta kepada ilmu, lihat di rumahnya, lihat dondak buku di rumah itu. Kalau kita preso Bapak Ibu, rumah tangga, ya orang-orang Islam sekarang ini para buku, terutama buku-buku yang pokok Pak Bu, harus ada di rumah Pak. Umpamanya tentang fikih, umpamanya, ya, Bali buku fikih sunnah namanya ndak. Harus tahu Pak, mulai dari babul miyah, ya cara berwudu air sampai nanti bab haji itu. Inilah yang perlu ya kita galakkan. Jadi supaya termotivasi kita beramal ibadah itu, yang kampe adalah memang harus diketahui apa manfaat fadilahnya, keutamaannya. Salat Isya gini Bapak, nak, aku tamat salat Isya. Dalam hadis kata Nabi, man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang salat Isya dalam keadaan berjemaah, faka'anna sholal laila nisfahu, itu pahalanya sama dengan nyo solat malam sampai setengah malam saja nanti itu. Tapi man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjemaah besok, faka'anna sholla laila kullahu, kata Nabi. Kalau nyo sholat subuh berjemaah itu sama pahalanya nanti nyo sholat malam semalam suntuk. Kalaupun seandainya Pak jam 10 beko Bapak Ibu lalu ndak sempat sholat malam leh, tajago jam 4:30, ya kan tidak sempat sholat malam itu, tapi sholat subuh besok berjemaah di Masjid Aqwa itu sama wak dapat pahala wak sholat sunat semalam suntuk. Kalau kedua-duanya sholat Isya di masjid, sholat subuh di masjid, adalah hadis yang kedua kata Nabi Abana, basirul masaina fi zulami, ya bin nurit tamati yaumal qiyamah, tamah, bergembiralah kata Nabi orang-orang yang pergi ke masjid, ke musala dalam waktu-waktu yang gelap, atau maghrib, isya, subuh, maka apa? Nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Sepaket, ya, isya dan subuh. Dan masih banyak Bapak Ibu yang bisa kita explore, kita jelaskan tentang keutamaan tadi. Mulai dari yang besar sampai kepada kecil, semua ada keutamaannya. Itu akan membuat kita semangat dalam beribadah. Kau ibu apa enggak? Ambo mengecek sampai 5 menit. Pak Ibu duduk saja menanggap itu nanti. Tapi Pak yakin enggak? Ampe keutamaannya dapat. Pertama dapat sakinah, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga didoakan oleh malaikat, yang keempat diampuni dosa. Hanya orang-orang yang duduk saja di masjid dari maghrib sampai isya itu. Tapi kalau duduk di lapau di pasar itu, nggak dapat sampai itu dah. Jadi itulah Bapak dan Ibu Bunda, untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah itu, ya, yang keempat adalah pelajarilah keutamaan perintah Allah itu, baik yang berat maupun yang ringan. Insya Allah kita akan termotivasi